Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salamna leles. Jawab salamna. Udah ngantuk belum? Masih semangat ngajinya? Masih siap lanjut ngajinya? Betul? Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa safiina wa qurrati a'yunina wa maulana nabiyyina Muhammadan wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi guril mayamina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum jami'an wa nafsi bitaqwallah wa bi ta'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fa nas'alullaha subhanahu wa ta'ala an yahdiyana ila siratihil mustaqim. Amin. Wa yaj'alana minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im bihaqqi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Syihadatul habaib as-surafa wa sa'adatul ulama al-fudala wa jami'il hadirin wal hadirat al-ha'ibba'il a'idza rahimakumullah. Pertama-tama yang sama kita cintai dan yang kita hormati, wabil khusus kepada segenap para alimil ulama, para kiai, para ajengan, para asatiz, para tokoh masyarakat, para tuan-tuan guru kita yang sama kita hormati. Yang pertama Al-Mukarram Abah Haji Marnawi, dan yang kedua yaitu Al-Mukarram Abah Haji Ahmad, dan juga Al-Mukarram Haji Hud, dan juga Al-Mukarram Ustadz Marpudin, dan juga kepada Al-Mukarram Ustadz Mukhtar, dan juga kepada tokoh masyarakat kita. Yang pertama yaitu Bapak RT Haji Sukma, dan juga kedua yaitu Bapak Jarok Talib, dan kepada yang lainnya yang mohon maaf tidak bisa Habib sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Dan mari kita doakan semoga para alimil ulama kita, para tokoh masyarakat kita, para tuan-tuan guru kita agar senantiasa selalu diberikan panjang umur oleh Allah, disehatkan badannya, dikuatkan istiqamah berjuang di jalan Allah, diberkahi langkah perjuangan dakwahnya, dibahagiakan dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal. Begitu pula salam penghormatan ini pun Habib sampaikan kepada segenap aparatur pemerintah, baik sipil, TNI maupun Polri yang hadir ataupun yang mewakilinya pada malam hari ini. Dan akhirnya salam teristimewa Habib sampaikan kepada segenap kaum ibu, kaum bapak, para pemuda, para pemudi, umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, satu karunia yang besar yang telah Allah berikan kepada kita. Pada malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita di tempat yang penuh dengan berkah. Pada malam hari ini kita semua duduk bersama di mari, yaitu dalam rangka memperingati Isra wal Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini, yang sedang sakit Allah sembuhkan penyakitnya, yang banyak hutang Allah lunasi hutangnya, yang rizkinya sempit Allah lapangkan rizkinya, yang rizkinya jauh Allah dekatkan rizkinya, yang belum dapat jodoh cepat Allah berikan jodohnya. Amin ya rabbal alamin. Namun giliran jodoh be aminah kan atau ini ke kenceng aminah benar, tapi insya Allah dapat jodohnya yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Ayo semuanya sebelum Habib lanjut, mari kita baca salawat sama Nabi Muhammad biar ngantuknya hilang. Siap bersalawat? Siap bersalawat? Sallu ala Nabi Muhammad. Ayo semuanya bareng-bareng kita baca salawat. Ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma madha wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma madha wasi'al karami wal habibul ladzi turja safa لكل حول من الأهوال متهم يا ربي بالمصطفى keluarin suaranya اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Enak bu salawat, udah hilang ngantuknya insya Allah. Alhamdulillah saudara, puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yang telah begitu banyak memberikan nikmatnya kepada kita, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehatul afiat, dan nikmat yang lainnya yang tiada terhingga. Saudara, salawat dan salam pun mari sama-sama kita curah dan limpahkan kepada Nabi yang besar, yang memiliki nama yang besar, yang telah menorehkan tinta sejarah yang amat besar, yang telah mengalami satu peristiwa besar, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj. Siapa gerangan? Siapa beliau? Beliau tiada lain tiada bukan adalah kekasih kita dunia dan akhirat, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarganya yang tercinta, para sahabatnya yang tercinta, para zuriyahnya yang tercinta, para tabi'in tabi'at, para salafun salih, para segenap alimil ulama selaku pewaris ilmunya, dan sampai kepada kita selaku umatnya yang insya Allah akan terus menegakkan sunnah-sunnahnya sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, nasihat demi nasihat telah kita dapati, mau'izah demi mau'izah telah sama kita dengarkan dari guru kita tadi yang telah menyampaikan ilmunya kepada kita semua. Maka kita doakan semoga guru kita tadi yang telah menyampaikan tausiahnya untuk kita, Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, berkah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Sebelum Habib lanjut, Habib mau tanya masih ingat nggak yang disampaikan guru kita tadi? Masih ingat tidak bu? Insya apa? Hah? Enggak sholat doang? Nondi? Hah? Ngaji terus? Batur 1 jam ngomong, eta doang nu diingat. Masya Allah. Tapi insya Allah kita semua Allah berikan kepahaman dan bisa mengamalkannya agar kita selamat dunia dan akhirat.
Amin ya rabbal ibadallah. Berbicara tentang peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah pasti akan merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala yang dimana di dalam Al-Qur'anul Karim faqala ta'ala subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Luar biasa ibadallah. Di dalam ayat ini, awal daripada ayat ini yaitu dimulai dengan kalimat tasbih. Subhanallah, yang artinya maha suci. Bu, tahu kalimat tasbih? Tahu kalimat tasbih? Betul? Bagaimana bunyinya? Subhanallah. Ayo semua baca subhanallah walhamdulillah. Masih loyo kayaknya ini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah. Ayo semua ikuti baca. La ilaha illallah. Allah. Allah. Allah ya Allah. 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 Allah ya Allah. Semua subhanallah. Alhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allah, Allah, Allah ya Allah. Allah, Allah, Allah ya Allah. Enak nggak Bu? Alhamdulillah. Udah seger, udah seger lagi. Alhamdulillah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengawali daripada firman-Nya yaitu dengan kalimat tasbih, saudara. Apa artinya? Maha suci. Begitu saya mau tanya, siapa yang maha suci? Kurang kompak, siapa yang maha suci? Kurang semangat, siapa yang maha suci? Apa ada yang maha suci melainkan Allah? Apa ada yang maha suci melainkan Allah? Betul. Takbir. Allah yang maha suci itulah saudara yang telah memperjalankan hambanya. Siapa hamba yang dimaksud? Yaitu adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan kita punya Nabi diperangkatkan oleh Allah, diperjalankan oleh Allah? Lailan, pada suatu malam, saudara. Dari mana kita punya Nabi diperjalankan oleh Allah? Dari Al-Masjidil Haram yang berada di kota suci Mekah sampai ke Al-Masjidil Aqsa yang berada di negeri Palestina. Al-Masjidil Aqsa yang bagaimana? Allah nyatakan di ayat yang berikutnya, saudara, alladzi barakna haula, Al-Masjidil Aqsa yang di sekitarnya telah kami limpahkan begitu banyak keberkahan, kata Allah. Bagaimana enggak berkah Al-Masjidil Aqsa, Pak? Di sekitar Al-Masjidil Aqsa tempat lahir para nabi-nabi di sekeliling Al-Masjidil Aqsa banyak makam para nabi dan ingat saudara, saat Nabi di Isra dan dimi'rajkan oleh Allah, sebelum Nabi Mi'raj, Nabi dimampirkan ke Al-Masjidil Aqsa, lalu di situ malaikat Jibril azan, saudara.
begitu malaikat Jibril azan ibadallah, Nabi Muhammad menunaikan salat menjadi imam yang makmumnya ruh para anbiya ibadallah. Subhanallah. Saya mau tanya, kalau begitu Al-Masjidil Aqsa berkah apa tidak? Berkah apa tidak? Berkah apa tidak? Betul. Mudah-mudahan kita semua Allah berikan nasib agar bisa berangkat ke Al-Masjidil Haram, dan Allah berikan nasib agar kita bisa menginjakkan kaki di Al-Masjidil Aqsa. Amin ya Rabbal. Lalu timbul pertanyaan, untuk apa Nabi Muhammad di Isra dan Mi'rajkan, saudara? Sebelum kita bertanya, Allah Subhanahu wa taala telah menjawab terlebih dahulu ibadallah. Apa jawaban Allah? Linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Untuk kami perlihatkan kepadanya, yang dimaksud adalah Rasulullah. Untuk kami perlihatkan kepadanya, untuk kami pertontonkan kepadanya dari sekian banyak tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menunjukkan kepada nabinya yang tercinta, yaitu tanda-tanda kebesaran Allah. Makanya Bu, Pak, kalau kita rinci betul peristiwa Isra wal Mi'raj dari awal sampai akhir, saudara, itu mengandung daripada tanda-tanda kebesaran Allah, saudara. Jadi luar biasa. Di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj ini Allah ingin menunjukkan kepada nabinya yang tercinta, ingin menunjukkan kepada Rasulullah bagaimana yaitu kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi saya mau tanya, yang maha suci itu siapa? Yang maha mulia itu siapa? Yang maha gagah itu siapa? Yang maha mulia itu siapa? Apa ada yang maha suci melainkan Allah? Apa ada yang maha agung melainkan Allah? Apa ada yang maha mulia melainkan Allah? Betul. Takbir. Allah yang maha suci, saudara. Allah yang maha mulia, Allah yang maha agung, Allah yang maha suci. Itulah ibadallah ingin menunjukkan kemahasucian Allah kepada nabinya. Allah yang maha mulia itulah, saudara, ingin menunjukkan kemahamuliaan Allah kepada nabinya. Allah yang maha agung itulah, saudara, ingin menunjukkan kemahaagungan Allah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, maka daripada itu salat tadi sudah diterangkan, ngaji juga sudah diterangkan. Maka pada kesempatan malam hari ini Habib ingin membahas, yaitu untungnya kita mempelajari peristiwa Isra wal Mi'raj. Salah satunya yaitu mengenal kembali dan menerapkan lagi tanda-tanda kebesaran Allah. Kita masukkan lagi tanda-tanda kebesaran Allah dalam tubuh kita. Kita masukkan lagi tanda-tanda kebesaran Allah dalam hati kita. Kita tancapkan lagi, Allah itu yang maha besar, Allah itu yang maha agung, Allah itu yang maha mulia, Allah itu yang maha melihat, Allah itu yang maha mendengar, Allah itu yang maha mengetahui, Allah itu yang maha menyaksikan. Itu kita masukkan ke dalam jiwa kita, itu kita tanamkan dalam hati kita, saudara. Agar apa? Agar kita semua selamat dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal. Jadi masukkan itu tanda-tanda kebesaran Allah dalam jiwa kita, Pak. Allah yang maha suci, Allah yang maha mulia, Allah yang maha agung, Allah yang maha melihat, Allah yang maha mendengar, Allah yang maha menyaksikan. Itu kita masukkan ke dalam kita punya diri, ibadah Allah. Tanamkan itu dalam hati kita, saudara. Maka akan banyak faidah yang akan kita raih, akan banyak manfaat yang akan kita dapati, saudara. Yang pertama, kalau kita masukkan dalam hati kita, yang maha mendengar itu Allah, yang maha menyaksikan itu Allah, yang maha melihat itu Allah. Kalau itu rapat-rapat kita tanamkan dalam jiwa kita, saudara, maka faidah yang pertama yang akan kita dapati, insya Allah kita hamba Allah tidak akan berani
untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah, saudara. Kita akan selamat dari yang namanya maksiat, kita akan menjauhi yang namanya maksiat. Kenapa? Karena itu tadi sudah tertanam dalam jiwa kita, ibadallah, bahwasannya Allah itu maha melihat kita, Allah itu maha mendengar kita, Allah itu maha mengetahui kita, saudara. Kalau itu sudah tertanam, ibadallah, insya Allah kita akan selamat dari kemaksiatan, saudara. Saya mau tanya, yang maha melihat itu siapa? Yang maha mendengar itu siapa? Yang maha mengetahui itu siapa? Betul, takbir. Contoh saudara, contoh. Ini bentar lagi mau puasa. Mau puasa anak muda, masya Allah, malam begadang bangunin sahur, udah sahur dia tidur, sholat subuh bablas. Ada yang suka begitu? Ada yang suka begitu? Ada. Udah sholat subuh bablas, bangunnya jam 10 pagi, bangunnya zuhur. Ada yang suka begitu? Ada yang suka begitu? Ada. Udah bangunnya zuhur, saudara, dia bangun tidur, dia lihat orang tuanya udah berangkat kerja. Woi, lihatnya kemari, woi. Lihatnya ke sini. Biarin dia lagi pasang itu tuh. Nah, kebaca kan? Nah, ya. Alhamdulillah. Sekarang fokus lagi, fokus lagi. Nah, anak muda, saudara, udah bangun tidur, lihat orang tuanya udah berangkat kerja. Lihat ibunya, ibunya lagi nggak ada di rumah. Mulai namanya bulan puasa, Bu, masya Allah. Itu kalau ngelihat batu es itu siang hari bolong udah kayak ngeliat surga. Betul apa kagak? Udah begitu, saudara, dia pikir orang tua kagak ada, tetangga kagak ada yang lihat, pokoknya nggak ada siapa-siapa, nggak ada yang tahu dah pokoknya. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Dia mulai deketi itu kulkas udah dideketi, mulai dibuka kulkasnya. Begitu hawa dingin itu kulkas bulan puasa tengah hari bolong, udah serasa ada di lantainya surga, saudara. Betul apa tidak? Dia lihat es ini, ke maghrib lama amat ya. Apa gua tenggak aja ini es ini? Orang tua kagak ada. Yang ngelihat kagak, aman. Pokoknya aman, saudara. Akhirnya dia ambil itu air es, pas dia tuang dalam gelasnya, saudara. Begitu dia mau minum, dia ingat, masya Allah, kata Habib kan kemarin Allah maha melihat. Kata Habib kan kemarin Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui. Walaupun ini orang tua nggak ada, tapi Allah maha melihat. Aduh, kagak jadi dah. Ditaruh lagi itu esnya. Alhamdulillah. Kenapa bisa begitu? Itu tadi, saudara. Walaupun ibadah Allah kagak ada orang yang melihat kita bermaksiat, kita maksiat dalam rumah nggak ada yang lihat, nggak ada orang yang tahu, tidak ada siapapun yang mengetahuinya. Tapi ingat, ibadah Allah, jangan pernah merasa aman. Kenapa? Karena Allah maha melihat kita, saudara. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Allah maha melihat kita. Yang kedua, contoh-contoh agar bisa lebih dipahami. Bu, masih napas? Alhamdulillah. Bu, makanya jangan suka osok ngegosip. Jadi dia Sunda atau Jawa? Sunda. Nges campur banyak bahasa Sundanya. Kayak gitu. Pendia Habib Sunda. Aing mah Habib Sunda. Bu, osok ngegosip tara. Osok ngegosip. Entah di mana Pak. Entah di dia itu ibu-ibu akhir zaman sok ngegosip Pak.
Betul apa tidak? Betul apa tidak? Iya. Ini mah dikit-dikit ibu-ibu Masya Allah lagi kesel sama suami, begitu keluar rumah ketemu sama temennya, ya Allah teh Masya Allah ya kula iya boga salaki kabina-bina teuing kana dahar bae beuki titah gawe behes gawe nasa aya anu sok kitu aya anu sok kitu mana jelemana Masya Allah salakina diomongkan ke batur hari gitu kunaon gitu teh cek baturna ih atuh teh kunaon dek dikawin kunyana aduh bare teh mah kasep ayeuna mah goreng betul mangkana ulah ningali kana fisik lamun ningali kana fisik mah 2 poe sapoe setahun 2 tahun bisa robah tapi tingali kana akhlak kana agama anak gitu iya memilihna kasep bae boh giliran aya santri bae ketinggalina cumplang cimplong itu urang mah teresep kana santri setan mah pakaiana gitu ulah salah teh sanajan santri pakaiana cumpang camping eta menandakan tawadukna santri saudara betul apa tidak? Atuh santri mah berkah mang Masya Allah kenuntut ilmu nabae dijamin ku Allah derajat naga ditinggikan ku Allah ku amal lamun geus keluar ti pondok pesantren jadi kiai mah atuh duit tangga gemadeg betul apa tidak? Betul apa tidak? Iya banyarin anu gawe betul biarin bib nu penting mah boga duit betul salaki bawa duit balik seneng lamun teu bawa duit manyun aya pak pamajikan nu kitu aya ngaku dulu aya Masya Allah Gusti nu agung aya bo osok ngegosip osok awas bu walaupun sanajan salaki urang goreng tetep ulah diomongkeun kegorengan na kana batur kunaon gitu Habib dos nu kenceng ngomongna di belakang ya kana dosa mah diomongkan baik Masya Allah ulah bu aduh Habib selaki urang mah geus goreng tilok ibadah deui eta ka musala ge menihes komo ke masjid mah Jumatan nung eta ge lamun teu kasarean aya nu kitu aya nu kitu aya lamun aya selaki nu kitu beres semangat agar daek berjamaah kamu musola agar daek sholat berjamaah kamas ulah disengseri ulah komo diomongkan ke batur mah ulah gitu beres semangat atuh gera jaajan enggeus sekedeng deui komat gera ngala uduk nges ngala uduk sok gerak ke musola oh gitu engke lamun balik dari musola tenang bae bakal dibere oh semangat tuh gitu mah betul apa tidak? Betul apa tidak? Kira aku Habib unggal 5 waktu dikitukan bae pepusing urang Masya Allah intina kasih semangat jangan diomongin ibu punya tetangga kieu kitu diomongkeun kana batur nu lainna ulah eta ngaranna dosa jeung nyaho kana dosa mah awas ulah ngomongkeun batur ulah ngagosip ya awas sanajan salaki ibu tengah denge apa nu diomongkeun ibu ngagoreng-goreng salaki ke batur
tetap aya Allah nu maha ngedenge. Ada Allah yang maha mendengar kita, ada Allah yang maha menyaksikan kita, ada Allah yang maha mengetahui kita. Maka jangan pernah kita merasa aman atas daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kira-kira jelas apa tidak? Paham apa tidak? Stop ngegosip. Siap stop ngegosip. Siap stop ngegosip. Betul. Takbir. Semangat ibu-ibu. Nah, alhamdulillah. Jangan Bu ya, jangan suka ngomongin orang, apalagi ngomongin suami. Senajan suami urang goreng hidung teu naon, eta teh kunci surga urang. Paham deh. Ulah suami pulang gawe capek teu meunang duit dicare kanan. Aya nu kitu aya nu kitu. Awas hati-hati Bu. Lamun dikitukan bae pun nyare neangan duit, geus capek ti isuk, balik sore, begitu balik dicare kanan bae. Awas ke lama-lama kesel. Lama-lama kesel. Aing bingung kesia markonah. Aing unggal balik bawa duit 20.000, 50.000, 100.000, siang ngomel be ka aing. Nggak selamun gitu mah aing rek neangan deui anu menerima orang naon apa adanya. Karak ngomong naon sia. Lamun lelaki ngos ngomong gitu, awewe bisana ceuri. Makanya awas ulang ngelawan karena salakinya, ulang ngelawan karena salah selaki. Begitupun bapak, pak, udah ngopi belum? Pantesan. Ya kopi segelas doang ya. Waduh, pak, hargai istri di rumah. Bapak bekerja, istri ngurus anak, ngurus rumah, ibadah, ngedoain, enak apa kagak? Enak apa kagak? Lamun istrina nu kitu, alhamdulillah. Tapi lamun bapak berangkat gawe, ente diseduhkan kopi, balik gawe dicicingkeun. Iya mah atuh neng, jakula karak balik gawe, iya gerak tuh jemkeun kopi. Kayak nanggung, iya keur ngabalasin WhatsApp. Atuh ibu-ibu ayeuna namanya nyekel HP. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Mentingkan HP karena salaki. Betul. Awas ulah. Makanya orang lamun boga pamajikan di imah kudu diurus nu bener karena agamana. Makanya masya Allah, iya bapak-bapak jeung ibu-ibu penting ayeuna lobaan ibu-ibu nu hadir. Betul apa tidak? Teh jemajuan ibu-ibu di bapak-bapak mah. Makanya insya Allah ibu-ibu di Marima soleha semuanya, amin ya rabbal. Jadi intinya begitu saudara, kita kembali lagi ibadullah bahwasannya jangan pernah kita merasa aman untuk melanggar syariat Allah. Apapun yang kita perbuat di dunia ini itu semua direkam. Apapun yang kita lakukan di dunia itu Allah maha tahu Pak. Allah maha tahu. Apa yang kita mata zahir kita tidak bisa lihat, Allah bisa melihatnya saudara. Apa yang tidak kita bisa dengar, Allah maha mendengarnya ibadallah. Dan Allah maha menyaksikan kita. Kalau begitu saya mau tanya sekali lagi, siapa yang maha besar? Siapa yang maha mulia? Siapa yang maha mendengar? Siapa yang maha melihat? Siapa yang maha mengetahui? Betul. Takbir. Kalau itu kita masukkan dalam jiwa kita, kita terapkan dalam hati kita, insya Allah kita akan selamat dan kita tidak akan pernah bermaksiat kepada Allah, insya Allah. Dan yang kedua saudara, faidah yang kedua, kalau kita tanamkan dalam jiwa kita, yang maha besar itu Allah, yang maha mulia itu Allah, yang maha agung itu Allah, yang maha kuat itu Allah, yang maha gagah itu Allah, yang maha perkasa itu Allah,
Kalau itu kita masukkan dalam hati kita ibadallah, kita tancapkan itu dalam jiwa kita saudara, maka keuntungan yang kedua ibadallah, Allah akan cabut rasa takut kita saudara untuk melawan musuh-musuh Allah saudara. Allah akan cabut rasa takut untuk melawan musuh Allah, dan Allah akan gantikan dengan rasa berani untuk melawan musuh Allah saudara. Kalau begitu saya mau tanya, siapa yang maha kuat? Siapa yang maha gagah? Siapa yang maha perkasa? Siapa yang maha besar? Apa ada yang maha kuat melainkan Allah? Apa ada yang maha gagah melainkan Allah? Apa ada yang maha perkasa melainkan Allah? Betul, takbir. Nggak ada saudara yang maha kuat menandingi Allah. Tidak ada siapapun yang kuat menandingi Allah. Tidak ada siapapun yang kuat untuk melawan kegagahan Allah. Tidak ada siapapun yang kuat untuk melawan keperkasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu saya mau tanya, yakin apa tidak? Percaya apa tidak? Beriman atau tidak? Takbir. Masukkan dalam hati kita, terapkan dalam jiwa kita saudara. Allah itu hanya Allah yang maha kuat, hanya Allah yang maha gagah, hanya Allah yang maha perkasa. Selain daripada itu kecil saudara. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Ya, makanya jangan takut untuk melawan musuh Allah. Jangan takut untuk melawan para musuh-musuh agama saudara. Nggak usah takut ibadah Allah. Kalau kita berjuang untuk Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita berjuang untuk menyelamatkan ini agama, kita berjuang untuk melawan para musuh-musuh Allah, maka insya Allah Allah akan berikan kemenangan kepada kita saudara. Contoh saudara, contoh bu, dulu ada seorang nabi saudara yang melawan satu raja yang kuat, yaitu Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa melawan raja Fir'aun saudara. Tahu Fir'aun? Nyaho di mana sih? Nyaho baik. Fir'aun saudara, oh raja, punya kekuasaan saudara, hebat luar biasa, tentaranya ribuan saudara, ratusan ribu tentara Fir'aun ibadallah. Nabi Musa menyampaikan yang hak saudara. Nabi Musa menyampaikan agama Allah. Fir'aun malah ngaku sebagai Tuhan saudara. Oh, Fir'aun sombong ngaku sebagai Tuhan karena dia punya kuasa, karena dia punya tentara yang begitu banyak, karena dia punya harta melimpah saudara. Nabi Musa akhirnya dijadikan musuh oleh Fir'aun ibadallah. Nabi Musa tetap nggak ada urusan, mau tentaranya banyak, mau dia raja, mau dia siapapun, ini instruksi dari Allah, ini adalah risalah dari Allah, aku harus menyampaikannya. Disampaikan sama Nabi Musa saudara, dilawan itu Fir'aun ibadallah. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Nabi Musa pengikutnya masih kalah sama tentara Fir'aun, masih kalah saudara. Tapi saya mau tanya, yang menang Nabi Musa apa Fir'aun? Yang KO Fir'aun apa Nabi Musa? Yang paeh Fir'aun apa Nabi Musa? Numaot Fir'aun apa Nabi Musa? Betul, betul. Fir'aun punya kuasa bu, raja, nyaho raja. Oh, punya tahta, punya kekuatan, punya senjata yang luar biasa saudara. Nabi Musa cuman hanya memiliki Allah subhanahu wa ta'ala. Keok itu kao Fir'aun saudara, matina ge keleleup, matina nu kenceng kurang kenceng. Lamun cek orang dia naon sarua. Oh ya, dia panggungna bisa rontok ya. No keok saha?
kan punya tentara Fir'aun, kan Fir'aun banyak tahta, banyak uang, kan Fir'aun punya bara bantuan yang luar biasa, sedangkan kok bisa kalah sama Nabi Musa? Jawabannya saudara, ya Fir'aun kuat, Fir'aun seorang raja, Fir'aun punya daripada senjata dan lain sebagainya, tapi dia tidak bisa mengalahkan Nabi Musa. Kenapa? Karena Nabi Musa memiliki Allah yang maha kuat dan segala-galanya saudara. Takbir, takbir, betul apa tidak? Betul apa tidak? Takbir. Oh, itu saya mau tanya, yang maha kuat itu siapa? Yang maha dahsyat itu siapa? Yang maha gagah itu siapa? Yang maha perkasa itu siapa? Betul, takbir. Setelah Nabi Musa saudara, ada satu raja lagi ibadah Allah. Ini raja, oh hartanya banyak di mana-mana saudara, tidurnya aja pakai intan dan berlian saudara. Bu nges nyorang ningali berlian nyahon teu orang tenyaho di dunia, insya Allah kayak nyahona di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini raja kaya raya saudara, oh luar biasa, oh luar biasa ini raja dahsyat ibadah Allah. Sama seperti Fir'aun, tidak jauh beda saudara. Dia coba lawan utusan Allah. Siapa utusan Allahnya? Nabi Ibrahim alaihi salam. Musuh Nabi Ibrahim raja siapa namanya? Raja Raja Namrud saudara. Oh luar biasa ini Raja Namrud ibadah Allah. Oh dia marah sama Nabi Ibrahim. Karena apa? Karena patungna beaku Nabi Ibrahim dikampakan saudara. Betul, betul. Oh dia mau cawan Nabi Ibrahim nggak banyak saudara. Nabi Ibrahim tidak ratusan ribu, sedangkan tentara Namrud lebih dari ratusan ribu saudara. Apa Nabi Ibrahim kabur? Tidak. Apa Nabi Ibrahim mundur untuk melawannya? Tidak saudara. Apa Nabi Ibrahim lari tunggang langgang meninggalkan dakwahnya? Tidak ibadah Allah. Justru Nabi Ibrahim semakin yakin akan kekuatan Allah. Justru Nabi Ibrahim semakin maju untuk melawan Namrud saudara. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Sampai-sampai Nabi Ibrahim hendak dibakar oleh Namrud saudara dengan kayu yang begitu banyak. Tapi apa saudara? Allah punya kuasa, itu api disuruh padam oleh Allah, Nabi Ibrahim tidak jadi dibakar. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Singkat cerita saudara, Raja Namrud pun paeh. Raja Namrud paeh. Raja Namrud modar. Raja Namrud modar. Raja Namrud KO. Udah KO Raja Namrud. Saya mau tanya, Raja Namrud matinya kunaon? Kunaon? Kureungit. Ku nyamuk. Kureungit. Raja Namrud matinya kenanya nyamuk. Bu nyamuk. Nyamuk saudara. Raja paeh ku nyamuk. Raja paeh ku nyamuk. Awas ya presiden paeh ku corona. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Awas baik. Kan orang mah hati-hati, cek orang kayak awas. Kalau bahasa awas itu hati-hati lain ngaloken, tapi heueuh sih. Masya Allah, awas hati-hati saudara. Raja Namrud paehna ge kureungit. Masya Allah, kalau Allah udah punya kuasa pak, sekelas raja pengawalannya ketat saudara.
pas pampresnya di mana-mana ibadah Allah. Tapi kalau kata Allah izinkan dia untuk mati hari itu, mati saudara. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Yang menang Nabi Ibrahim apa Namrud? Nabi Ibrahim apa Raja Namrud? Betul, betul. Walaupun Raja Namrud punya harta yang berlimpah saudara, walaupun Raja Namrud punya tahta, walaupun Raja Namrud punya pengawalan yang dahsyat ibadah Allah, tapi tidak bisa mengalahkan Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Maka kesimpulannya ibadah Allah, demi Allah saya nyatakan pada malam hari ini, tolong perhatikan dengan baik saudara, demi Allah. Maka daripada itu kita umat Islam saudara, kita orang Islam, kita umat Rasulullah, kita tidak akan pernah mundur satu langkah pun, kita tidak pernah takut sedikit pun saudara untuk melawan musuh-musuh Allah saudara. Kita nggak pernah takut saudara. Betul apa tidak? Walaupun itu musuh besar saudara, walaupun itu musuh dahsyat, walaupun itu musuh punya senjata ibadah Allah, demi Allah kita umat Islam tidak akan pernah mundur untuk melawan para musuh-musuh Allah saudara. Takbir, takbir. Saya mau tanya, siap lawan para musuh-musuh Allah? Siap lawan para musuh-musuh Allah? Betul, betul. Walaupun musuhnya besar, siap lawan. Walaupun musuhnya punya senjata, siap lawan, siap lawan. Boga bedil, bedil. Musuh Allah punya senjata. Diam apa maju? Mundur atau lawan? Betul. Siap lawan musuh Allah. Walaupun musuh Allah besar, siap lawannya. Walaupun musuh Allah banyak dunianya, siap lawannya. Walaupun musuh Allah itu punya persenjataan yang lengkap, siap untuk kita lawan. Betul. Maka demi Allah kami lebih memilih hidup mulia atau mati syahid saudara. Kami lebih senang untuk mati bersimbah darah, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, asalkan kita berjuang untuk melawan musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Takbir, takbir. Siap lawan musuh Allah, siap hajar musuh Allah. Betul. Takbir. Nah, gitu umat Islam. Musuhnya gede, badak, buadak, gede, gede, sieun tante, lu benar, benar tante, gede musuhnya. Ti Habib 2 kali di gedena. Udah gede, punya apa saudara? Bawa senjata, bawa tembakan, rek mundur tak rek maju. Bener, siap maju, paeh, siap mati untuk bela agama, siap mati untuk melawan para musuh-musuh agama, siap mati untuk melawan para musuh-musuh bangsa. Angkat tangannya, rajak semuanya. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Iya, karak orang Banten saudara. Betul. Orang Banten nggak takut saudara untuk bela agama dan bangsa. Betul. Orang Banten ditembak ngebul. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Harap ngebul, belakang tembus. Masya Allah. Tapi alhamdulillah kalau musuh agama, musuh negara lihat kita kompak kayak begitu, insya Allah dia udah lari duluan saudara. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Kenapa saya sampaikan ini Pak Bu? Karena satu, yang pertama, kita ini hidup di akhir zaman saudara. Hidup di akhir zaman, maksiatnya udah Masya Allah di mana-mana, munkarat di mana-mana, minuman keras dijual bebas, perjudian di mana-mana, loba judi loba judi loba Pak. Nu ngadu kotok aya keneh, aya, Masya Allah. Nu ngadu kotok lob.
nu masang togel gelop. Masya Allah. Nondi main ludo. Ya anak muda, anak muda, awas ulah main ludo bes ya. Iya anak muda ayeuna keur naon, iya make peci, make sarung, diangkat sebelah suku. Horeng eta haya HP di tengahna hiji. Ieu keur naon ieu budak ieu? Keur main ludo bib, eta naon aya duit gocengan segala macam. Heueuh urang tawuroan cenah. Masya Allah, ayeuna mah judi di HP, HP. Masya Allah, makanya hati-hati, anak muda, anak muda, stop maksi, mau lanjut maksiat apa mau stop? Betul, siap lawan maksiat, siap bertobat, betul, takbir. Stop maksiat, udah kagak nyaman bro, udah gak nyaman maksiat bro, udah kagak zaman. Sekarang udah kagak zaman maksiat, betul. Sekarang tuh yang zaman tuh ente pinter ngaji, tawadu, insya Allah selamat dunia akhirat. Tah, betul apa tidak? Iya mah anak muda gawena nongkrong. Lamun entok nongkrong, main game online. Masya Allah main game online pak. Bu, anak ayeuna lebih seringan nyekel Quran tah HP, lebih seringan patuh sama orang tua apa nunggu HP? Betul. Anak sekarang Masya Allah cek indung nak cek mana tong, coba merikan tagaram jam masakan ya kurang garam jam garam na beak kayak lama nanggung kerpus reng. Betul, nanggung mah ya kayak kedeng deui musuna paeh. Lebih ngebelaan game ditimbang daripada nurut disuruh sama orang tuh. Aya nu kitu aya. Betul. Awas sing ade. Masya Allah neng jadi anak yang soleha, ulang ngomeh HP baik ya. Komo lamun selfie dipasang di medsos, Masya Allah neng eta bahaya neng, bahaya lamun rek nyangan calon salaki ulah neangan di hap. Teanganna di mana? Teanganna tah di pondok pesantren. Teanga di pondok pesantren. Beb santri mata boga duit. Santri mata boga cek saha. Masa depanna santri mah suram, enakan urang mah anu gawe di cinglu bae. Aya nu kitu aya. Iya ayeuna Masya Allah iya terjauh ti kolotna. Makanya orang tua nih bu, makanya anak jangan terlalu diporsir sekolahnya, tapi kasih juga pendidikan agamanya. Taruh di pondok pesantren, dididik sama ulama, dididik sama kiai, dididik sama habaib. Agar apa? Agar mereka semua menjadi anak yang sukses, bukan hanya di dunia, tapi mereka akan menjadi anak yang sukses di akhirat kelak, saudara. Amin ya rabbal. Ayeuna mah kolot ayeuna mah sekolah bae sia, rek saberhaga ge disekolahkeun, diusahakeun duitna, jual-jual sawah aing. Aya nu kitu aya nu kitu. Liran mondok baru budak rek mondok, anak rek mondok, engke bae. Aing keur boga duit. Ke bapak saya can gajian. Masya Allah giliran sekolah bayar sekolah hop gerah hayu. Masya Allah sok gerah sia sampai S1, S2, SSS. Betul. Masya Allah kerja sekolah butuh ijazah. Naon lamun rek gawe ijazahna naon? SMA atau SMK nya?
SD seberapa tahun orang sekolah? Genep tahun, ditambah SMP 9, ditambah SMK atau SMA 3 tahun, jadi seberapa tahun? 12 tahun. Begitu menang ijazah SMA 12 tahun anak kita dididik di sekolah rek ngelamar gawe di mana aing butuh duit jeung orang dalam bener tante, bener tante. Sekolah anak orang 12 tahun saudara, begitu rek ngegamar lamar kerjaan, begitu bawa ijazah masih baik dipenta duit jeung sogokan. Betul tante? Loba tenu gitu. Iya Habib ngomong fakta atau fitnah? Fakta atau fitnah? Betul. Banyak perusahaan yang minta sogokan, banyak perusahaan yang menerima pekerjaan tapi minta uang. Betul. Makanya tak kudu nu dipaehan manuk kitu ta rakyat rek kerja ge hese saudara. Betul tante? Iya mah batur sekolah geus 12 tahun. Giliran rek lamar gawe dipinta duit kene. Aing Masya Allah tah mangkana pondokkeun anak pesantrenkeun anak. Masya Allah mangkana bu lamun rek nyari minantu carina santri ulah iya mah ningali santri haranak jasa ja anak aing rek limpanan berkat bae ngelunjak jasa. Bu Habib ini santri, Habib ini santri saudara, boleh diadu duit aing jeung nu gawe. Ayo, Masya Allah, boleh diadu duit aing, betul. Maka ulah sok macam-macam yang santri, betul. Santri saudara bukan hanya bisa menyelamatkan anak ibu di dunia, tapi santri mereka siap bertanggung jawab untuk menyelamatkan anak ibu di dunia dan di akhirat kelak nantinya saudara. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Takbir. Makanya ulah sepelehkan santri neng lamun rek neangan calon suami siap insya Allah. Ya santri loba ya santri loba, mudah-mudahan menang jodohna anu soleh, amin ya rabbal. Tapi lamun santri ngomeh HP baik di kobongna ulah dijadikan menantu. Mentang-mentang santri aing dibela ku Habib, pokoknya besok aing rek ngelamar sebab aing geus dibela ku Habib. Tapi ya santrina dia kobongna ngomekan HP alfiah tetalar jurumiyah can tamat eta lain santri ngaranna ceng. Betul talar heula jurumiyahna, talar heula eta daripada alfiahna segala macamna geus talar tah karak sia lamun ngelamar ge dijamin mau ditolak insya Allah gitu ya. Malah mun dikobongna ngomen HP bae mah Masya Allah. Pak awas hati-hati, jaga anak orangnya, jaga anak kita agar jauh dari maksiat saudara. Kita hidup di akhir zaman, Masya Allah luar biasa saudara. Maksiat di mana-mana, perjudian, minuman keras, merajalela, mangkana ulah nyalakan sasaha. Lamun ayeuna loba musibah anu diturunkan ke orang saudara. Nges beres tsunami aya gempa bumi, encan beres gempa bumi aya lagi banjir, nges banjir longsor, nges longsor gempa deui, nges gempa ayeuna kena wabah virus koro rombongan rondo mempesona. Eta ngaranna corona. Awas bu, hati-hati ulah anggap sepele ieu penyakit, ulah anggap sepele ieu nu ngaranna wabah. Betul apa tidak?
Orang kudu ngejaga diri orang bersih, orang kudu jaga kebersihan diri, orang kudu ngejaga kebersihan lingkungan, orang kudu ngejaga kebersihan sesama, dan ulah poho orang ge kudu ngejaga kebersihan hati dari segala dosa yang telah kita perbuat, saudara. Jadi bukan hanya lingkungan saja ibadah Allah, karena suatu musibah, suatu wabah datang ke kita, saudara, itu semua pasti ada sabab musababnya yang Allah turunkan kepada kita. Jadi bukan hanya lingkungan yang kita bersihkan, bukan hanya daripada tempat-tempat kita yang kita bersihkan, tapi bersihkan pula hati kita dari dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tobat nu kamari maksiat geus teu zaman, geura eling geura tobat. Betul? Nggak, saya dah mau gerak tobat. Iya akhir zaman tereh kiam. Makanya mumpung si awas kedeng deui lamun corona geus dateng ke dia, pae keayaan teu ibadah, keayaan urang loba dosa, kumaha tanggung jawabna ka Allah. Tah makanya kudu eling ke dinya. Betul? Betul. Makanya orang jaga kebersihan orang jaga lingkungan orang, dan orang jaga pula hati kita dari segala maksiat. Siap jaga hati kita dari maksiat, siap jaga kampung kita dari maksiat, siap jaga kampung kita dari munkarat. Betul? Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Udah jam berapa? Mang jam berapa, Mang? Nges jam 12 kurang. Nges tancan. Udah apa terus? Benar. Masih siap terus. Anu di belakang nu diharap geus teu siap. Udah ya. Udah apa terus? Betul. Masih siap terus? Bapak-bapak lagi geus hayang ngopi. Udah apa terus? Siap lanjut. Mendung. Rek hujan. Jemuran can diangkatan di mah. Enggak sancan. Udah apa terus? Siap lanjut. Masih semangat ngaji. Betul. Takbir. Siap terus aing balik. Dikira aing layar tancep naon. Boh. Masya Allah, lamun pengajian di dia sampai jam sabaraha? Jam 2. Boh sabaraha jam 2 aing ngomong. Masya Allah. Lamun di dia lamun tablik akbar sok sampai jam beraha? No benar. Tidak akan lamun bohong milikna sempit sia. Nyampe jam 2 nyampe. Masya Allah berkah insya Allah ya. Habib mah geus teu kuat jalan layar tancep ulama. Mulai tancep pas sampai subuh we sia pasang tenanaon. Betul. Tapi ulah nyaran lain Habib lain nyarankeun masang layar tancep lain. Ieu mah umpama. Kalau Habib ngomong gitu, oh besok mah orang hajatan nangkap layar tancep bae. Cak Habib kita naon, tolol lu gitu. Nah, awas ulah salah artikan. Jelas tidak? Paham tidak? Alhamdulillah. Maka yang pertama tadi yang saya sampaikan saudara, bahwasannya yang pertama tadi kita harus masukkan tanda-tanda kebesaran Allah. Kita masukkan dalam hati kita masukkan dalam diri kita untuk apa? Agar kita semua bisa jauh dari maksiat, agar kita semua tidak menyepelekan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita semua bisa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah. Dan yang kedua saudara, kalau kita tanamkan ibadah Allah, yang maha kuat itu Allah, yang maha mulia itu Allah, yang maha gagah itu Allah, kalau kita tanamkan ke dalam jiwa kita saudara, maka kita tidak akan pernah takut untuk melawan musuh-musuh Allah. Musuh-musuh fi kulli waqtin wa hin
وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة والسبيل المسني والقرآن العظيم أن تفتح لنا بكل الخير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تنفضنا في ديننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأحبابنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا من كل مهنة وفتنة وبؤس وضير إنك ولي كل الخير ومتفضل بكل الخير يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا عالم سر منا لا تهدك الصدر عنا وعافنا واعف عنا وكل ذي حيث كنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار إليك يا رب في باب اليسار سيدنا محمد المختار وعلي الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بالسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم آمين السلام آخر الحمد لله رب العالمين بالقبول